Pagi Pak RT. Iya Aminah. Dari mana subuh-subuh gini baru pulang? Baru pulang kerja Pak RT. Emang kerja di mana Aminah? Kerja di rumah sakit Pak RT. Jadi tukang bersih-bersih. Wah, bagus tuh daripada nganggur. Iya. Yaudah Pak RT, saya pulang dulu. Assalamualaikum. Iya Aminah. Waalaikumsalam. Bu, tadi subuh waktu Bapak pulang sholat ketemu Aminah. Aminah? Emang kenapa dia Pak? Aminah rajin banget ya Bu. Dia sekarang sudah kerja. Walaupun cuma jadi cleaning service. Cleaning service? Iya, tadi si Aminah bilang kalau dia kerja di rumah sakit sebagai cleaning service. Mana ada Pak cleaning service pulang subuh. Halah, paling juga habis melayani om-om di hotel. Secara ibunya kan sakit-sakitan, butuh duit banyak tuh buat berobat. Zaman sekarang, perawan kalau pulang subuh. Kalau bukan jual diri ya pasti miara tuyul. Gak ada kerjaan halal yang pulangnya subuh, Pak. Hush, jangan ngomong sembarangan gitu Bu. Emang kenyataannya gitu, Pak. Mah, duit jajan Sekar yang kemarin udah habis. Minta lagi dong, mau beli skincare yang lagi viral di TikTok nih. Aduh, anak gadis mama yang paling cantik. Ya udah, nih mama kasih 300.000. Kurang nggak? Kalau kurang, ambil lagi aja di dompet mama yang di laci. Nah gitu dong. Makasih mama sayang. Sekar pergi dulu ya. Mungkin ntar pulangnya malam, soalnya ada tugas kelompok. Iya, hati-hati di jalan ya sayang. Ingat, pulangnya jangan malam-malam amat. Jangan kayak si Aminah anak sebelah tuh, pulang subuh, suka keluyuran gak jelas. Ih mama, ya beda jauh lah Sekar sama dia. Sekar kan anak baik-baik, anak mama yang paling pinter dan solehah. Iya, mama bangga banget punya anak kayak kamu sayang. Jeng Mini, Jeng Sri, sini-sini deketan. Ada gosip terbaru masih anget nih. Ada apa Bu RT? Kayaknya serius banget. Soal apa tuh? Soal si Aminah, kalian sadar gak sih belakangan ini perutnya itu kelihatan agak buncit. Bajunya juga longgar-longgar terus, kayak orang nutupin sesuatu. Masa sih Bu RT? Saya malah gak merhatiin. Aduh, Jeng Sri, makanya punya mata dipakai. Dia itu lagi hamil. Kan sudah saya bilang, kelakuan pulang subuh terus itu pasti ada apa-apanya. Sekarang terbukti kan? Astagfirullahalazim. Beneran Bu RT? Wah, nggak bisa dibiarin ini mah. Bikin kotor nama baik kampung kita aja. Makanya itu, kita harus waspada. Jangan sampai anak-anak kita ketularan sialnya. Pokoknya besok-besok jangan ada yang mau ngomong sama keluarga dia lagi ya. Sebelum lanjut ke ceritanya, dukung channel ini dulu ya dengan cara klik tombol subscribe. Karena dukungan kalian bikin kami semangat terus untuk upload drama animasi terbaru. Dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Terima kasih. Aminah, ini tumpukan piring kotor dari ruang rawat inap kelas 3 baru datang lagi. Buruan dicuci ya, jangan sampai numpuk ke meja seberang. Iya Pak, ini sedikit lagi selesai kok. Langsung saya kerjain yang baru itu. Min, kamu beneran gak mau istirahat dulu? Dari semalam pas shift malam kamu belum tidur loh. Badanmu kurus banget. Nanti pingsan di tempat cuci gimana? Gak apa-apa Mbak, tanggung. Sedikit lagi beres. Uang lemburan shift malam ini penting banget buat nebus obat emak nanti sore. Ya Allah, kamu bener-bener anak berbakti ya Mina. Salut aku. Tapi dengar-dengar tetangga di kampungmu ada yang suka ngomongin kamu yang enggak ya?
Biarin aja mbak, Gusti Allah boten sare, Tuhan gak tidur. Yang penting uang yang saya bawa pulang ini halal, hasil keringat sendiri buat kesembuhan emak. Mulut orang gak bakal bisa ngasih kita makan. Beb, rokok aku habis nih. Dompet aku juga lagi tipis banget, gara-gara belum dikasih jatah bulanan sama bokap. Aduh, kamu tuh kebiasaan deh, Yang. Ya udah nih, pakai duit jajan aku aja. Kurang nggak kalau 100.000? Nah, gini dong, baru pacar idaman. Tapi kamu beneran aman bolos sekolah hari ini? Gak bakal dicari nyokap? Aman lah. Nyokap aku mah gampang dibohongin. Tinggal bilang ada tugas kelompok di rumah temen juga langsung percaya. Malah dikasih duit bonus. Dia tuh lagi sibuk ngurusin gosip tetangga sebelah. Bagus deh. Lagian malas banget kan di kelas dengerin guru ceramah terus. Mending kita nongkrong berdua gini. Bener banget. Yang penting kan aku bisa seneng-seneng sama kamu, Yang. Soal sekolah mah urusan belakangan, gampang. Buset, rajin amat Bu RT. Sore hari bersih-bersih. Hihihi. Iya dong Jeng Mini. Rumahnya RT harus kelihatan bersih dong. Kamu sendiri dari mana Jeng Mini? Dari warung depan. Habis beli garam sama terasi. Wih, mau masak enak ini sepertinya. Biasa, buat persiapan makan malam. Suami saya kalau nggak ada sambal terasi nggak bisa makan dia. Jeng Mini, lihat deh kalung baru saya ini. Gimana menurutmu? Pas banget kan di leher? Wah, berkilau banget. Pasti harganya mahal ya? Duh, makin cantik aja nih penampilan Ibu RT kita. Ya jelas mahal dong, emas murni ini. Makanya saya bilang, kalau hidup kita bener ya rezekinya lancar kayak gini. Bener tuh Bu RT. Nggak kayak keluarga si Aminah itu. Udah penipu, terus rumahnya yang reot itu bikin sial pemandangan kampung kita, tahu nggak? Udah miskin, hidupnya nggak bener, terus itu ibunya sakit-sakitan, bawa penyakit menular lagi. Lama-lama kampung kita bisa kena kutukan gara-gara pelihara keluarga pembawa sial. Aduh, ngeri juga ya kalau sampai nular. Mending kita jauhin beneran deh Bu RT. Harus itu. Biar mereka tahu diri dan pindah dari kampung kita secepatnya. Nduk, Aminah, kamu belum tidur. Ini sudah malam sekali. Kamu seharian belum istirahat. Belum, Mak. Tanggung, Aminah lagi nonton. Sedikit lagi beres kok, Mak. Maafkan emak ya, Nduk. Harusnya kamu fokus belajar dan lanjut kuliah. Bukan malah kerja keras cuci piring buat biaya obat emak. Dan sekarang, emak ngerasa malah jadi beban buat kamu. Emak jangan ngomong begitu ah. Aminah gak pernah merasa direpotkan. Tapi emak merasa bersalah banget. Udah, emak gak usah dipikirkan. Sekarang emak fokus aja dulu sama kesehatan emak. Minum obatnya terus biar cepat sembuh. Beb, musiknya kenceng banget, gila. Asyik kan di sini? Minum lagi dong, ini gelas kamu masih penuh. Keren banget tempatnya, Yang. Tapi bentar dulu, ini nyokap gue nelpon terus dari tadi. Gue balas pesannya dulu bentar ya, biar gak dicariin. Bilang aja kayak biasa, lagi belajar kelompok di rumah temen sampai pagi. Sip, beres Yang. Pinter banget pacar gue. Ya udah, ayo lanjut joget lagi. Malam ini kita bebas seneng-seneng sepuasnya. Iya Yang, malam ini gue males mikirin sekolah. Yang penting asyik bareng kamu. Aduh Pak, lihat nih pesan dari Sekar. Jam segini anak kita masih fokus belajar kelompok di rumah temannya.
Rajin sekali anak gadis kita itu. Iya, Bu. Untung Sekar penurut dan fokus sama sekolahnya. Nggak sia-sia kita kasih uang jajan lebih tiap minggu. Ya jelas beda lah, Pak. Didikan siapa dulu? Didikan ibunya yang terhormat. Makanya saya tenang banget punya anak kayak Sekar. Nggak kayak si Aminah anak tetangga sebelah. Jam segini pasti lagi keluyuran cari om-om di kota. Sudahlah, Bu. Malam-malam jangan ngomongin anak orang terus. Mending sekarang kita tidur. Besok pagi saya harus hadiri rapat di kantor kecamatan. Iya, Pak. Yang penting hati saya adem lihat Sekar soleha begini. Tidur yang nyenyak ya, Pak. Anak kita emang terbaik. Gak bakal bikin malu keluarga. Aminah, kenapa kamu belum pulang? Bentaran, sekalian nunggu jam 10. Loh, kenapa mesti jam 10? Hari ini saya disuruh menghadap direktur rumah sakit. Ada masalah apa, Aminah? Saya aja nggak tahu, Mbak, kenapa disuruh menghadap direktur. Aminah, terima kasih ya atas kejujuran kamu mengembalikan dompet dan barang-barang pasien yang berisi uang yang tidak sedikit minggu lalu. Pihak rumah sakit bangga punya karyawan seperti kamu. Terima kasih banyak, Pak Direktur. Saya hanya melakukan apa yang benar. Saya tahu bukan hak saya untuk mengambil barang yang bukan milik saya. Karena itu, kami memutuskan memberikan kamu beasiswa penuh untuk kuliah. Semua biaya pendidikan dan buku akan ditanggung rumah sakit. Kamu bisa tetap bekerja paruh waktu di sini. Ya Allah, ini beneran, Pak? Iya, Aminah, ini beneran. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Pak Direktur. Akhirnya impian saya buat kuliah bisa terwujud. Kamu sangat layak mendapatkannya, Aminah. Belajar yang rajin ya. Masa depan kamu masih panjang dan cerah. Siap, Pak. Makasih banyak. Bu RT, lihat. Itu Aminah baru pulang. Wah, iya. Yang katanya si paling perawan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Min, kamu sekarang masih kerja sampai malam? Masih, Jeng. Bukan cuma pulang malam, kadang sampai subuh juga. Iya, Bu. Kalau dapat shift malam, memang pulangnya subuh. Shift malam? Iya, Bu. Kamu yakin kerja di tempat yang benar? Maksud Ibu? Ya, Ibu cuma heran. Masa anak perempuan kerja sering pulang subuh? Insya Allah halal kok, Bu, kerjaan saya. Yang, please, dengerin aku dulu. Aku beneran takut banget. Hasil tes packnya garis 2, Yang. Aku hamil. Ini gimana? Hamil? Kok bisa sih? Lagian lu gimana sih? Gak becus banget jaga diri. Kenapa malah jadi gue yang repot sekarang? Kok kamu malah nyalain aku sih? Ini kan anak kita berdua, Yang. Kamu kemarin janji bakal tanggung jawab kalau ada apa-apa. Sekarang temuin nyokap aku, please. Gila lu ya. Ogah banget gue ketemu nyokap lu yang tukang gosip itu. Pokoknya itu urusan lo, bukan urusan gue. Gak usah hubungin gue lagi. Kita putus. Yang, jangan pergi, Yang. Tolong, jangan tinggalin aku sendirian. Aku harus bilang apa sama Mama? Yang. Wah, ya terasa ya, Bu. Anak kita udah kelas 3 aja. Iya, Pak. Bulan depan, Sekar juga udah ujian akhir. Moga aja anak kita nanti lulus dengan nilai terbaik. Oh iya, si Sekar mana? Jam segini kok belum keluar dari kamarnya? Biasanya udah keluar makan. Aduh, Pak. Palingan anak kita lagi fokus belajar di kamar. Kan sudah kelas 3 buat persiapan dia ujian. Anak rajin mah nggak usah dikhawatirin, Pak. Tapi dari tadi pintunya ditutup terus, Bu. Coba dicek kamarnya Sekar dulu, Bu. Namanya juga lagi belajar, Pak. Nanti juga keluar sendiri kalau lapar.
Halo, selamat pagi. Ini siapa ya? Kok pagi-pagi begini teleponnya mendesak sekali? Ada perlu apa dengan saya? Selamat pagi. Betul ini dengan Ibu Trianti, orang tua dari siswi bernama Sekan. Saya kepala sekolah SMA Negeri 1 Kampung. Oh, iya betul. Pak Kepala Sekolah. Ada apa ya dengan Sekar? Saya minta Ibu segera datang ke ruangan saya sekarang juga. Ada masalah darurat mengenai anak Ibu yang harus segera kita selesaikan secara tertutup. Masalah darurat apa sih, Pak? Jangan bikin panik dong. Saya tidak bisa bicarakan hal sensitif ini lewat telepon, Ibu. Kami tunggu kehadiran Ibu di sekolah. Selamat pagi, Pak Kepala Sekolah. Kenapa ya saya disuruh datang ke sini? Tolong jelaskan sekarang juga. Harap tenang dan silakan duduk dulu, Bu. Silakan jelaskan sendiri ke mama kamu apa yang sebenarnya terjadi. Mama, maafin Sekar, Ma. Sekar udah bikin malu Mama sama Papa. Sekar dikeluarkan dari sekolah. Dikeluarkan gimana? Pak Kepala Sekolah, Anda jangan sembarangan ya. Anak saya itu rajin belajar dan tiap hari selalu masuk sekolah. Mana mungkin diberhentikan? Alasan apa, Pak? Ini surat resmi dari tim medis puskesmas, Bu RT. Anak ibu terbukti sedang mengandung dengan usia kandungan 3 bulan. Sekolah terpaksa mengambil tindakan tegas demi menjaga nama baik sekolah. Dan karena kasus ini, jadi anak ibu tidak dapat mengikuti ujian akhir sekolah. Maafin Sekar, Ma. Sekar hilaf. Sekar sering bolos pacaran. Sekarang cowok Sekar kabur gak mau tanggung jawab, Ma. Ya Allah. Sekar. Anak soleha Mama. Hamil. Gak mungkin. Ini mimpi kan, Gusti? Terus sekarang kamu harus diberhentikan sekolah dan tidak bisa mengikuti ujian akhir sekolah. Ya Allah, salah apa hambamu ini? Bu, bangun. Mama tiba-tiba pingsan setelah tahu Sekar hamil. Kita bawa Mama ke rumah sakit sekarang. Iya, Pak. Aminah, tolong periksa kondisinya. Tenang dulu Pak RT, silahkan tunggu di luar, biar saya pasangkan selang oksigen dan tensi darah ibunya sekarang. Aduh, kepala saya pusing sekali. Nada saya sesak. Ini di mana, Pak? Loh, suster? Kamu? Aminah? Anak pembawa sial sebelah. Kok ada di sini? Benar, Bu RT. Saya Aminah. Saya sedang tugas praktek keperawatan resmi di ruang UGD malam ini. Tekanan darah ibu sangat tinggi. Harap tenang, jangan banyak gerak dulu ya, Bu. Ya Allah, Aminah. Kamu jadi suster. Kamu gak jual diri kayak yang saya omongin di kampung kemarin. Maafin saya, Min. Saya udah jahat banget sama kamu. Dan sekarang kamu malah merawat saya. Sudah, Bu RT. Masa lalu nggak usah dibahas lagi. Tugas saya sebagai perawat adalah merawat semua pasien dengan ikhlas, tanpa memandang siapa mereka di luar. Ibu fokus sembuh saja dulu ya. Tapi ibu tetap harus minta maaf, Min. Ibu sudah salah menilai kamu. Ibu sering menuduh kamu macam-macam, menyebarkan gosip tentang kamu, bahkan bilang kamu hamil tanpa tahu kebenarannya. Padahal kamu kerja keras buat emak dan kuliah. Ibu benar-benar malu sama diri ibu sendiri. Dan sekarang semua ucapan ibu berbalik kepada diri ibu sendiri. Saya sudah maafin ibu. Dulu memang saya sakit hati, tapi saya nggak mau menyimpan dendam. Terima kasih, Min. Maafin ibu ya. Iya, Bu. Sudah saya maafin.
Demikian kisah animasi hari ini. Semoga cerita ini bukan hanya memberikan hiburan, tetapi juga membawa pesan dan pelajaran yang bisa kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lupa ambil sisi baiknya dan jadikan setiap kejadian sebagai bahan untuk kita belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video animasi lainnya.